Saudara perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal Dan terus alamin. bisa berkarya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kapus Kesehatan Haji, Dr. Eka Yudhcingka, yang pada waktu bersamaan juga harus webinar mendampingi Bapak Menteri Kesehatan untuk RDP dengan DPR RI Komisi 9. Mungkin setelah vaksinasi COVID ya. Saya juga sambil melihat launching vaksinasi COVID hari ini, diawali dari Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya sampaikan tentu saja terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji pada kondisi umum. Terkait dengan situasi saat ini, di mana kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19, tentu akan saya singgung sedikit terkait dengan beberapa kesiapsiagaan kita, perencanaan-perencanaan kita. Tapi tentu itu bukan sebuah skema baku dalam penyelenggaraan kesehatan haji, baik haji maupun umroh. Jadi mohon bisa share materi saya, Bapak. Oke, saya share sendiri ya, karena tadi saya lihat belum. Baik, jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji. Jadi memang satuan kerja di Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini menangani kesehatan haji adalah Pusat Kesehatan Haji. Memang dalam program ini kemudian ada pembimbing haji dan umrah. Ya. Tetapi dalam situasi pandemi ini kita selalu berkoordinasi dengan Direktorat Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama untuk ikut memberikan sebuah panduan ataupun rambu-rambu kesehatan dalam hal pelaksanaan umrah. Tapi tentu itu tidak dalam ranah umum kami, Pusat Kesehatan Haji, tetapi kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Jadi mengawali diskusi kita sebagai landasan dari kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji dan umroh, kita sudah memiliki panduan undang-undang nomor 8 dan nomor 36. Untuk yang nomor 8 ini tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Tentu di situ dituangkan terkait dengan hak dan kewajiban calon jamaah serta peran serta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai koordinator dan kementerian lain yang terkait. Dalam hal ini juga ada Kementerian Kesehatan, di mana dalam salah satu pengantar atau pasal-pasal awal dalam undang-undang tersebut disampaikan syarat jamaah. Salah satunya adalah memenuhi syarat kesehatan. Itu tentu kemudian diterjemahkan oleh kementerian yang membidangi kesehatan untuk membuat pengaturan. Kita tahu bahwa persyaratan tersebut tentu mempunyai tujuan agar jamaah haji maupun umroh dapat melaksanakan ibadahnya dengan lancar dan sesuai syariat, dan dari aspek kesehatan tentu saja aman buat dirinya dan aman buat orang lain. Kemudian kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam aspek kesehatan. Jadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini tentu Kementerian Kesehatan memberikan koridor atau peraturan kementerian di teknis kesehatan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Kemudian ada dua undang-undang lain yang saya sebutkan, tetapi ini hanya kekhususan
karena situasi saat ini. Memang ini kemudian sangat berkembang karena keadaan pandemi ini kemudian menyerang atau terjadi di seluruh negara, sehingga interaksi antar negara pun kemudian saling punya ketergantungan. Bagaimana kebijakan Indonesia, pemerintah Indonesia, kemudian bagaimana kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang tentu saja mengacu kepada regulasi masing-masing negara untuk memprotek kondisi wilayahnya negara masing-masing agar bisa terhindar atau terjadi wabah COVID-19 ini di negaranya masing-masing. Tapi sekali lagi, poin landasan kita ini terkhusus untuk situasi kondisi saat ini saja. Kemudian dari sisi Kementerian Kesehatan kita telah memiliki beberapa landasan peraturan Menteri Kesehatan, baik itu produk dari tahun sebelumnya yang masih kita gunakan yaitu tahun 2016 maupun yang terbaru di tahun 2020. Kita memiliki peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang istiqoah kesehatan jemaah haji, di mana peraturan Menteri Kesehatan ini adalah mengatur tentang bagaimana proses pembinaan, layanan dan perlindungan jemaah haji terutama di dalam negeri tanah air. Bagaimana itu proses pemeriksaan kesehatan, bagaimana itu proses pembinaan, masa tunggu, kemudian pemeriksaan kesehatan tahap 2, selanjutnya sampai kemudian jamaah berangkat embarkasi. Jadi itu diatur dalam Perpres nomor 15 2016. Kemudian kita memiliki peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 nomor 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan. Jadi ini sebenarnya sebuah koridor baik dalam penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air maupun di Arab Saudi. Jadi bagaimana aspek pembinaan, pelayanan maupun perlindungan yang dilakukan di tanah air di Indonesia maupun dilakukan di Arab Saudi. Poin-poinnya sudah dituangkan dalam Perpres 62 tahun 2016 ini. Saat ini kita sedang mengajukan proses penyusunan peraturan Menteri Kesehatan yang baru yang berisi tentang penyelenggaraan kesehatan haji untuk operasional di Arab Saudi. Jadi nanti skemanya bahwa Perpres 62 ini untuk payung penyelenggaraan secara umum baik di Indonesia maupun di tanah air. Kemudian Permenkes nomor 15 ini adalah penyelenggaraan di tanah air di Indonesia. Sedangkan Permenkes yang kita susun detail terkait dengan operasional kesehatan haji di Arab Saudi. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin sudah bisa kita selesaikan. Kemudian terkait dengan situasi khusus saat ini, kita juga ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan, yaitu nomor 382 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi kemudian Kemenkes nomor 413 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi masyarakat Indonesia dalam hal ini di mana bagian segmennya adalah calon jemaah haji itu dalam pelaksanaan aktivitas persiapan di tanah air pun kemudian mengikuti dua peraturan Kementerian Kesehatan ini dalam hal protokol kesehatan dan pedoman pencegahan pengendalian. Kemudian dari produk umum terhadap seluruh komunitas jamaah komunitas masyarakat di Indonesia, kemudian kita membuat produk peraturan Menteri Kesehatan yang baru untuk Kemenkes nomor 9838 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID bagi petugas dan jamaah haji dan umrah. Ini sudah kita tangani Bapak Menteri dan sudah kita sosialisasikan. Jadi memang kesehatan haji tidak terlepas dari sistem kesehatan nasional. Akan tetapi bahwa dalam proses perjalanannya baik
jamaah haji maupun umrah, kemudian melalui fase-fase lokus tersendiri. Contohnya kalau jemaah haji harus dari berangkat, kemudian dia harus ke embarkasi, kemudian dan seterusnya. Ada titik-titik yang kemudian kita perkuat dengan pembuatan pedoman protokol di masing-masing titik tersebut. Itu dengan mengacu kepada Perpres tentang protokol dan pedoman pencegahan pengendalian COVID. Jadi tidak berdiri sendiri, karena ini kemudian jemaah haji kemudian berbeda sendiri, tidak. Tapi akan kita coba sintesa dari Kemenkes yang untuk publik, kemudian kita sintesa menjadi untuk khusus bagi jemaah haji dan umroh dan terkhusus untuk petugas. Ya. Tapi ini singgungan sedikit saja karena situasi saat ini. Tetapi secara umum bahwa kita memiliki Permenkes nomor 15 sama 62 tahun 2016 serta satu lagi Permenkes yang sedang kita susun. Harapannya tentu dengan adanya regulasi yang kuat dan terstruktur, terstandar, sehingga proses operasional menjadi lebih terorganisir, lebih baik, dan dalam rangka mengkoordinasikan dengan Kementerian Agama sebagai koordinator penyelenggaraan haji secara umum juga akan lebih mudah, dan sudah ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Ya, kemudian berikut adalah skema kegiatan kesehatan haji. Jadi tentu saja pas dari Undang-Undang Nomor 8 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana kegiatannya berupa kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ya. Yang semua kegiatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar jamaah haji dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam tanpa membahayakan dirinya dan orang lain. Jadi ini merupakan tujuan bersama, tujuan dari sebuah penyelenggaraan haji dari aspek umum maupun aspek kesehatan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kesehatan adalah kegiatan berupa aktivitas promotif dan preventif kesehatan, di mana kita memberikan sebuah program sehingga jamaah bisa terjaga kondisi kesehatannya, kemudian bisa berinteraksi dengan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan untuk kondisi kesehatan yang optimal bisa tetap dicapai. Jadi kegiatan promotif preventif itu merupakan kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan haji. Kemudian kegiatan pelayanan adalah kegiatan kuratif rehabilitatif, mana kegiatan pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjut apabila jamaah itu kemudian sakit, itu adalah kegiatan di pelayanan. Pada tanah air, pelayanan kesehatan itu meliputi pemeriksaan kesehatan tahap 1, pemeriksaan kesehatan tahap 2, maupun pemeriksaan tahap 3. Itu ada skema di Indonesia, kemudian nanti dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan dalam operasional kesehatan haji, operasional haji di Arab Saudi. Kemudian untuk kegiatan perlindungan adalah upaya untuk mencegah baik itu kondisi atau situasi atau kegiatan pengebalan jamaah dari potensi permasalahan kesehatan. Jadi perlindungan itu ada yang perlindungan spesifik itu dalam bentuk vaksinasi dan penggunaan alat pelindung diri. Sedangkan perlindungan lain meliputi perlindungan dari aspek lingkungan setempat, kesehatan lingkungan, mulai dari embarkasi, kemudian sampai di Arab Saudi, kita memonitor terkait kesehatan lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan pada jemaah haji. Kemudian juga ada aspek gizi, jadi jemaah yang sakit, bagi yang belum sakit, itu menjadi salah satu konten dari proses promotif preventif. Bagaimana makan sehat, bagaimana dari ketersediaan yang ada kemudian dioptimalkan, bagaimana mendahului aktivitas dengan
memberi asupan makanan yang cukup, dan sebagainya. Kemudian juga ada situasi terus seperti krisis kesehatan. Bank tentu butuh perlindungan baik dalam hal respon cepat. Jadi kita punya tim kesehatan yang merespon cepat kondisi kegawat daruratan untuk segera memberikan pelayanan gawat darurat kesehatan untuk mencegah fatalitas kondisi kesehatan jamaah tersebut. Ini adalah beberapa penjabaran dari pelayanan perlindungan dalam konsep kesehatan. Tujuan penyelenggaraan kesehatan haji ini sudah dituangkan dalam Peraturan Kesehatan Nomor 62 2016. Jadi dengan tujuan ini tentu akan menjadi bentuk koordinasi yang dari awal bisa disinkronkan dengan aspek pelayanan umum lain. Pertama, tujuannya adalah mencapai kondisi istiqomah. Ya, jadi selama di Indonesia jamaah haji dilakukan proses pembinaan dan pemeriksaan kesehatan untuk pada waktunya yang bersangkutan harus berangkat menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi, mereka dalam kondisi yang optimal. Jadi proses tidak hanya dalam proses pengobatan saja, tetapi pembinaan sebelum keberangkatan itu menjadi penting. Apalagi saat ini daftar tunggu itu panjang dan situasi kondisi kesehatan juga up and down, bahkan seiring dengan pertambahan usia juga pasti akan ada penurunan. Hal itu yang kemudian selalu harus dijaga agar bisa dalam kondisi optimal untuk jemaah haji yang akan. Kemudian mengendalikan faktor risiko kesehatan haji. Ya, jadi faktor risiko yang dapat mengaruhi kondisi kesehatan harus bisa diidentifikasi, kemudian dikendalikan. Dalam hal ini faktor risiko kesehatan. Jadi sebuah pola penyakit itu yang saat ini kita kenal penyakit tidak menular seperti penyakit gula, penyakit hipertensi, kemudian penyakit ginjal, penyakit jantung, itu secara pola tidak langsung pada stadium berat, tetapi dia akan melalui step-step sampai ke situasi di mana kemudian stadiumnya menjadi sangat lanjut. Nah, ketika stadium awal itu, dalam tahapan awal itu yang kemudian perlu dilakukan pengendalian faktor risiko kesehatan haji. Poin 2, kebutuhan poin 3 adalah menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, perjalanan dan ya, kalau di Indonesia seperti tadi sampaikan bahwa kita memiliki program kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan selain juga upaya perlindungan sejak di tanah air. Ya. Kita tahu bahwa sebelum berangkat calon jamaah dilakukan vaksinasi meningitis meningokokus. Kemudian selama perjalanan dan di tanah suci. Selama perjalanan tentu saja dari aspek kesehatan dalam setiap kelompok terbang didampingi oleh tenaga kesehatan, dan tidak lupa dari aspek promotif preventif juga sudah dilakukan sejak di tanah air maupun saat di pesawat. Jadi situasi di pesawat itu juga sebuah kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan penurunan kondisi kesehatan, baik dari aspek bisa menyebabkan dehidrasi, kelelahan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menjaga agar jemaah haji tetap sehat selama di tanah suci. Tentu kita punya sistem, punya pola kerja dalam penyelenggaraan kesehatan haji saat operasional. Kemudian di 4 adalah mencegah transmisi penyakit menular baik ini keluar maupun masuk ke Indonesia. Ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, tetapi pada situasi normal sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Saudi adalah harus melakukan vaksinasi meningitis meningokokus, karena itu sebuah penyakit yang dapat menular dengan cepat dan dapat menyebabkan problem kesehatan. Dan nanti terkait COVID juga tentu pasti ada relevansinya. Dan yang kelima adalah memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Jadi peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.
ya dalam hal promotif preventif terutama upaya-upaya sosialisasi hidup bersih dan sehat, sosialisasi menjaga kebugaran, aktivitas fisik dan segala macam yang selalu bisa dipersiapkan sejak di tanah air, bisa disampaikan atau dipromosikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi bisa saja itu menjadi peran serta masyarakat dalam rangka ikut menjaga calon jamaah tersebut bisa berangkat menjalankan ibadah haji dalam kondisi optimal. Ini adalah strategi penyelenggaraan kesehatan haji, yaitu adanya penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Ya, tentu saja kesehatan berada di koordinasi dari agama sebagai koordinator haji, penyelenggaraan haji. Tentu kita selalu menjalin komunikasi dan koordinasi, kemudian juga melakukan monitoring evaluasi, baik itu penyelenggaraan haji di tanah air maupun di Arab Saudi. Jadi kekuatan koordinasi dan motivasi ini akan terus memperbaiki penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Seperti tadi kita akan lakukan bentuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian kepada Pak Direktur Luar Negeri, itu bagian dari evaluasi yang nanti tentu saja baik dari aspek kesehatan maupun layanan umum kemudian akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dua, penguatan komitmen politik, yaitu dengan regulasi-regulasi yang ada akan menjadi dasar hukum proses sosialisasi daerah maupun proses landasan dalam aktivitas kegiatan penyelenggaraan haji dari pusat sampai daerah. Kemudian penguatan dukungan ulama dan masyarakat ini menjadi penting karena baik ulama maupun masyarakat menjadi pelaksana kegiatan ibadah ini dan mereka harus mendapat penjelasan yang benar, tepat, dan ikut memberikan pengkondisian atau bisa mendukung upaya-upaya dalam menjaga agar proses penyelenggaraan ibadah haji ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian pemeriksaan dan pembinaan kesehatan itu kita akan selalu perkuat di setiap pelaksanaannya. Jadi tentu secara reguler kita akan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraannya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kita memiliki indikator pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji baik dari aspek pemeriksaan yaitu pemeriksaan kesehatan tahap 2, pembinaan yaitu dalam proses pengukuran kebugaran dan perlindungan yaitu dari aspek prosentase vaksinasi meningitis meningokokus. Kemudian yang kelima adalah Siskohatkes terintegrasi. Jadi sistem informasi yang kita gunakan itu terintegrasi. Kalau di Kementerian Agama ada Siskohat, kita ada Siskohatkes. Jadi itu terintegrasi. Karena kalau sendiri-sendiri sudah pasti akan ada gap atau perbedaan-perbedaan yang kemudian mengganggu proses pelayanan secara umum terhadap penyelenggaraan haji. Jadi ketika sistem itu terkonek, tentu problemnya kemudian problem sistem itu kemudian menjadi tanggung jawab bersama, baik dari Kementerian Agama sebagai pengelola Siskohat maupun Kementerian Kesehatan dan Bapak Ibu Haji yang mengelola Siskohat. Tapi harus terintegrasi terus karena dinamikanya sangat tinggi, situasi kesehatannya juga bermacam-macam sehingga integrasi sistem ini menjadi penting. Kemudian yang strategi keenam adalah penggunaan sumber daya kesehatan haji saat operasional. Jadi kita dari kesehatan pun menyiapkan tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji. Seperti tadi saya mendengar juga masih ada beberapa keluhan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas. Ya. Tentu dalam kesehatan pun seperti itu, tapi setiap waktu kita tentu akan memperbaiki dan menjadikan
secara umum bahwa dari awal untuk kesehatan haji kita memberi sebuah dasar pemikiran yang kuat bahwa kegiatan dan pelayanan kesehatan merupakan sebuah kegiatan yang sangat mulia agar jamaah yang bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, sempurna, dan dapat kembali ke tanah air dengan kondisi sehat walafiat. Nah, ini kita coba memetakan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan haji di Indonesia. Kita sudah mempunyai beberapa poin-poin utama yang perlu kemudian selalu lakukan pendekatan, penguatan, dan program, baik itu poin-poin pengaruh hal-hal yang mempengaruhi kesehatan haji di Indonesia maupun di Arab Saudi. Untuk yang Indonesia, pertama adalah dukungan masyarakat dan ulama. Seperti disampaikan tadi, sebagai aktivitas keagamaan, tentu ulama menjadi sebuah stakeholder yang sangat penting untuk memahami regulasi yang dibuat, kemudian bisa menyampaikan atau mensosialisasikan kepada calon jemaah haji. Termasuk juga dukungan masyarakat, bahwa melalui ulama pun nanti harus bisa disampaikan keterkaitan program penyelenggara kesehatan haji ini keterkaitan dengan rambu-rambu sisi agama misalnya. Jadi dukungan ini menjadi sangat penting. Kemudian komitmen politik sangat penting, adanya regulasi, saat ini sudah ada undang-undang, dan Kementerian Agama juga memiliki regulasi untuk pelayanan umum, dan kesehatan memiliki regulasi untuk pelayanan kesehatan. Dan setahu saya juga sudah disusun peraturan pemerintah untuk metode koordinasi. Jadi PP yang diamanahkan melalui undang-undang haji dan umroh. Kemudian sistem kesehatan terintegrasi Siskohatkes tadi, ini menjadi titik krusial penting mulai dari keberangkatan, karena itu akan mencakup dari aspek kesehatan, dari aspek Kementerian Agama akan memberikan data dasar identitas jemaah, kemudian dari kesehatan akan memberikan menginput hasil pelayanan kesehatan, baik itu pemeriksaan, pembinaan, maupun kondisi kesehatannya, sampai ke proses pelunasan. Jadi integrasi ini memang sangat-sangat krusial ya, karena bisa saja kesalahan sistem kemudian mengganggu proses pelayanan pada jemaah. Kemudian pengetahuan sikap perilaku masyarakat dan jemaah haji. Nah, ini penting juga, bahwa masyarakat harus bisa terus melihat objektivitas dari sebuah ketentuan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan agama yang terkait dengan aktivitas ibadah ini, kemudian secara jelas dan gamblang bisa melihat bagaimana regulasi itu ditetapkan dan relevan dengan penyelenggaraan haji. Dan dari seluruh poin ini, dari aspek kesehatan sendiri menjadi penting adalah proses pemeriksaan dan pembinaan. Jadi memang untuk tahun ini dengan situasi adanya pandemi di seluruh tanah air, sehingga situasi pemeriksaan dan pembinaan menjadi sedikit terhambat, ya, karena tidak bisa mengumpulkan jemaah, kemudian ke fasilitas kesehatan juga, fasilitas kesehatan banyak terkonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID dan segala. Tapi semua tetap berjalan, walaupun mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, sesuai target-target kita, tetapi semua berjalan dengan keterbatasan yang ada. Itu harapannya dari poin-poin itu, jamaah itu kemudian secara kesehatan mampu untuk kemudian melakukan aktivitas ibadahnya sampai ke tanah suci, melakukan aktivitas secara lengkap dan sempurna, kemudian bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan haji di Arab. Ya. Kita tahu semua, ini adalah kondisi umum yang kita paham, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Yang kalau dilihat dari akhir dari skema ini adalah bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas haji itu, wajibnya itu kemudian tidak bisa dijalankan.
Jadi berangkat dari situasi akhir ini yang kemudian kondisi umum jamaah itu berdasarkan identifikasi dari aspek kesehatan kemudian harus dilakukan program-program sosialisasi preventif preventif, ya, mulai dari situasi perjalanan ternyata sudah dapat membuat seorang jamaah menjadi dehidrasi ataupun mengalami gangguan pada saluran pembuluh darah disebabkan karena kurang gerak dengan hanya berduduk dari berangkatan sampai pulang, atau kondisi-kondisi lain seperti yang ringan-ringan seperti masuk angin, kemudian pusing dan segala macam, mual dan segala macam. Itu adalah program-program perjalanan yang dalam hal ini tentu kita sosialisasikan kepada tenaga kesehatan order untuk bisa memberikan promosi kesehatan maupun memberikan terapi. Kemudian kumpulan massa. Nah, kumpulan massa kalau terkait dengan aspek kesehatan tentu adalah aspek penularan penyakit. Situasi saat ini sangat relevan, ya. Jadi kumpulan massa ini itu dari aspek penyebarluasan penyakit menular. Aspek lain tentu ada orang yang tidak nyaman dalam sebuah kondisi kumpulan massa yang kemudian berdesak-desakan, kemudian saling, apalagi dalam lingkungan yang berbeda dengan di Indonesia. Kemudian lingkungan sosial. Jadi mau tidak mau dalam proses lingkungan sosial ini kemudian baru, walaupun mungkin sudah kenal setanah air, tapi secara umum kemudian baru, kemudian berinteraksi dalam aktivitas ibadah di Arab, bertemu dengan orang-orang baru yang itu dalam aspek psikologis juga dapat memberikan stres psikis. Kemudian aktivitas fisik, ya, jadi bagi jemaah yang beraktivitas dengan baik tentu saja mungkin bisa diadaptasi, tapi bagi yang tidak terbiasa beraktivitas fisik, apalagi dalam situasi kondisi panas, kemudian kering, kemudian harus banyak melakukan mobilisasi, itu tentu dapat mengganggu aspek kesehatan. Kemudian fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan adalah goalkeeper. Jadi ujung akhir ketika proses preventif preventif, aktivitas pencegahan tidak bisa dilakukan sehingga kemudian jemaah tersebut jatuh pada kondisi sakit. Nah, kemudian bermainlah fasilitas kesehatan itu kemudian melakukan pelayanan, baik dari TKHI di tingkat sektor maupun di KKHI maupun upaya rujukan ke rumah sakit Arab Saudi yang menjadi rujukan terdekat atau memiliki kompetensi lebih dalam hal pemberian pelayanan kesehatan dibanding klinik kesehatan Indonesia, klinik kesehatan haji Indonesia yang ada di sana. Jadi situasi itu sudah teridentifikasi dari awal akan menyebabkan situasi-situasi yang dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, ini adalah yang kita persiapkan dari kesehatan. Pertama, kondisi kesehatan jamaah. Jadi program kerja kesehatan haji itu adalah mempersiapkan kondisi jamaah. Jadi kita ada kegiatan pembinaan para jamaah haji, kemudian berkoordinasi bekerjasama dengan Kementerian Agama di wilayah setempat untuk melakukan manasik kesehatan, untuk melakukan aktivitas pengukuran kebugaran dan hal-hal lain yang kemudian kegiatan pemeriksaan kesehatan, kemudian pembinaan apabila memang diperlukan kontrol-kontrol, maka itu yang menjadi bagian dari penyiapan kondisi kesehatan jemaah. Kemudian dari itu yang utama, yaitu bahwa jemaah harus dipersiapkan kesehatan sejak dari tanah air. Jadi tidak serta-merta kita menerima apapun kondisi kesehatan jemaah saat berangkat, kemudian tidak dipersiapkan dengan baik, dan apapun nanti kalau sakit tinggal diobati. Tentu itu tidak memberikan output akhir yang seperti kita harapkan. Kalau semuanya dapat jalan baik, sehat, kalaupun kondisinya jatuh sakit, tidak dalam kondisi berat. Kemudian yang kedua ada petugas. Ya, jadi tadi di layanan umum pun pasti ada kebutuhan terkait tugas. Saya kira di kesehatan pun seperti itu, tetapi kita semua terus memperbaiki diri
bahwa calon petugas dengan kondisi yang ada, jumlah yang tersedia, kita mengoptimalkan. Dan sekali lagi bahwa para petugas pembimbing ibadah juga bisa menjadi seorang yang bisa mempromosikan kesehatan. Itu adalah nilai-nilai umum yang tentu saja kalau jamaahnya sehat, pembimbing pun bisa berkonsentrasi untuk melakukan bimbingan pada aspek kesehatannya. Jadi suatu fokusnya adalah kepada petugas, yang kedua adalah jamaah, petugas, kemudian sarana prasarana. Jadi sarana prasarana kita siapkan di sana, baik dari aspek sistem ambulan, sarana KKHI, kemudian obat-obatan, kemudian vaksin, dan segala macam. Jadi sarana prasarana baik di Indonesia maupun di Arab Saudi itu sudah secara komprehensif disiapkan untuk memberikan pelayanan seoptimal yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat tentu saja strategi penyelenggaraan. Setiap tahun dalam kondisi situasi yang normal pun ada dinamika, ada perbedaan-perbedaan situasi. Nah, apalagi dalam situasi saat ini tentu sangat-sangat berbeda situasinya, maka butuh kondisi khusus, strategi-strategi khusus. Maka strategi-strategi itu tiap tahun akan selalu diupdate, dilakukan. Nah, ini adalah skema proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji ya, sesuai dengan peraturan kesehatan nomor 15 2016 ya. Dan tahap 1 itu untuk menetapkan yang bersangkutan adalah kelompok risiko tinggi kesehatan atau non risiko tinggi kesehatan. Karena dengan terdeteksi seperti itu tentu akan bisa membuat program tidak lanjut. Kalau non riski tentu harus memaintain, menjaga agar tidak jatuh kepada kondisi yang kelompok riski. Sedangkan yang riski tentu seoptimal mungkin bisa mengurangi atau meniadakan kondisi riskinya, atau paling tidak dalam kondisi terkontrol. Setelah pemeriksaan tahap 1, kemudian kita akan masuki masa pembinaan, masa tunggu. Nah, itulah yang kemudian banyak interaksi tenaga kesehatan maupun mungkin Kementerian Agama di wilayah masing-masing, melakukan pembinaan, promosi kesehatan, manasik kesehatan, dan segala macam. Dan masuk ke pemeriksaan tahap kedua untuk menentukan situasi kesehatan, mana kesimpulan atau hasil akhir dari proses pemeriksaan tahap kedua itu adalah istitoah dengan pendampingan, tidak istitoah sementara, tidak istitoah. Ya, jadi dari pemeriksaan tahap 2 ini yang kemudian sangat bermakna pada tahap berikutnya, itu proses pelunasan, dan selanjutnya masuk ke tahapan-tahapan berikutnya untuk berangkat ke Arab Saudi. Kemudian tahap ketiga masih juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap laik atau tidaknya yang bersangkutan dalam penerbangan, kelaikan terbang, karena itu menjadi penting. Ya, itu biasanya dipimpin seorang koordinator dari kantor kesehatan pelabuhan setempat mana embarkasi itu berada. Itu menjadi penting karena pada situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu itu menjadi berbahaya ketika yang bersangkutan melakukan penerbangan, apalagi dalam durasi waktu yang cukup lama. Jadi dalam pemeriksaan tahap 3 ini nanti akan dilihat yang bersangkutan apakah laik atau tidak laik proses penerbangan ke Arab Saudi. Ini adalah skema ketika hasil pemeriksaan kedua diberikan. Ketika pemeriksaan kedua berikan hasilnya adalah istitoah, maka akan proses masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pelunasan, koordinasi, kemudian pemanggilan dan serah-serah. Jadi ini untuk istitoah kesehatan dengan pendampingan maupun tidak istitoah sementara. Yang tidak istitoah kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu sesuai dengan undang-undang nomor 8 terkait dengan dapat memberikan nomor porsinya kepada keluarga. Jadi itu yang menjadi jalan keluar atau tahap berikutnya untuk jemaah haji yang dalam masuk kategori kesehatan tidak istitoah.
Ya, itu adalah skema. Saya kurang satu slide sebenarnya, bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan haji itu saya mesti ada satu skema terkait dengan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Di Arab Saudi mungkin secara umum saja saya gambarkan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari kloter yang diisi oleh TKH tenaga kesehatan haji kloter yang masuk dalam kelompok PPIH kloter. Kemudian di sektor kita memiliki satu tim emergensi gerak cepat medis yang punya fungsi dukungan koordinasi maupun dukungan pelayanan. Jadi dia bisa bergeser ke masing-masing kloter atau hotel yang TKH-nya mendapati calon jamaahnya mengalami problem kesehatan.